Coba bayangin deh, ada sebuah kitab panduan seks yang ditulis ratusan tahun lalu. Di kitab ini, setiap sentuhan itu adalah doa, dan keintiman itu, ya, jalan menuju Tuhan. Nah, hari ini kita bakal bongkar isinya Fathul Izar, sebuah teks klasik dari Khazanah Islam yang pandangannya soal pernikahan dan gairah, wah mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, jadi kalau dengar kitab panduan seks Islami klasik, apa sih yang ada di pikiran Anda? Mungkin isinya beda banget dari yang dibayangin. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia kitabnya, Fathul Izar. Ini bukan sekedar buku panduan loh, tapi lebih kayak peta untuk mengubah keintiman dalam pernikahan jadi sebuah ibadah yang agung. Meskipun kitabnya ringkas, yang nulis ini ulama Nusantara kita, KH Abdullah Fauzi, tapi pengaruhnya luar biasa. Oke, sebelum kita ngomongin soal teknis dan hal-hal yang lebih praktis, kitab ini meletakkan fondasi yang penting banget, yaitu filosofi kalau pernikahan itu pada dasarnya adalah ibadah dalam Islam. Semuanya itu berawal dari sini. Jadi, Fathul Izar ini mengutip Al-Quran buat menekankan kalau pernikahan itu bukan cuma sekedar kontrak sosial, tapi ini adalah anugerah dari Tuhan buat menciptakan yang namanya sakinah atau ketentraman, sekaligus juga buat menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Dan tahu nggak sih yang menarik? Kitab ini juga ngebahas soal kekhawatiran finansial yang sering jadi penghalang nikah kan? Nah, di sini ditekankan kalau pernikahan itu dianjurkan buat semua. Ada keyakinan yang kuat banget kalau rizki itu pasti datang dari Tuhan, selama kita menempuh jalan yang halal ini. Jadi, intinya begini, dalam pandangan kitab ini, pernikahan itu adalah ibadah yang suci, sekaligus jadi pilar utama masyarakat. Nah, setiap aspek keintiman yang bakal kita bahas nanti, semuanya itu dibangun di atas fondasi yang sakral ini. Penting banget buat kita pahami kerangka besarnya dulu. Nah, sekarang yuk kita masuk ke bagian panduan praktisnya. Kita lihat gimana kitab ini ngebangun sesuatu yang disebut sebagai seni keintiman. Jadi, penulisnya ini mengutip dari ulama besar abad ke-15, Imam As-Suyuti. Dan yang diajarkan itu bukan cuma aturan kaku, tapi lebih mirip semacam koreografi keintiman. Coba deh perhatiin, proses 3 langkah ini tuh menekankan banget soal kenikmatan dan rasa hormat bersama. Terutama, ini yang penting buat sang istri, kepuasannya itu jadi prioritas. Dan teks ini tuh nggak ragu-ragu loh buat masuk ke detail yang sangat praktis. Bahkan ada rekomendasi posisi spesifik. Posisi ini dipercaya sama para ulama dan tabib zaman dulu bisa memaksimalkan kenikmatan sekaligus juga kemungkinan pembuahan. Ini nunjukin betapa lengkapnya panduan ini ya, dari spiritual sampai teknis, semua dibahas. Tapi ini bukan cuma urusan fisik aja. Justru kitab ini ngajak kita masuk ke dimensi spiritual yang dalam banget. Di sini, setiap sentuhan, setiap ciuman, itu diresapi sama doa dan zikir kepada Tuhan. Coba bayangin lagi deh, seluruh momen keintiman ini tuh nggak dimulai gitu aja dengan hasrat, tapi dengan sebuah ritual yang suci. Dimulai dari sapaan yang puitis banget dari suami ke istri, Assalamualaikum ya Baba Rahmah. Artinya, salam sejahtera untukmu, wahai pintu rahmat. Indah banget kan? Dan nggak berhenti di situ aja. Setiap langkah selanjutnya itu perpaduan antara fisik dan spiritual. Sentuhan tangan, belayan di dada, kecupan di kening, semuanya itu diiringi doa-doa khusus. Ini tuh cara buat mengubah tindakan fisik jadi sebuah ibadah yang hidup. Bahkan ya, teks ini sampai ngasih urutan ciuman yang detail banget. Setiap titik di tubuh pasangan itu seolah jadi tempat kecil buat memanjatkan doa. Contohnya nih, pas mencium pipi, suami dianjurkan baca, Ya Rohman, Ya Rohim, wahai yang maha pemurah, wahai yang maha penyayang. Nah, inilah puncaknya, di mana fisik dan spiritual itu benar-benar jadi satu. Tepat sebelum momen penyatuan, suami melafalkan basmalah. Jadi memohon berkah dengan nama Tuhan. Seolah-olah momen puncak keintiman ini disucikan dari segala hal yang negatif. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling mistis dari kitab ini. Di sini kita akan membahas rahasia-rahasia penciptaan, mulai dari waktu yang tepat sampai cara membaca karakter dari bentuk tubuh. Salah satu keyakinan yang ada di sini adalah gagasan kalau takdir seorang anak itu bisa dipengaruhi oleh hari pembuahannya. Contohnya nih, kalau pembuahan terjadi di malam Jumat, dipercayai anaknya nanti bisa jadi penghafal Al-Quran. Ini nunjukin banget ya pandangan dunia zaman dulu, di mana alam semesta dan tindakan manusia itu saling berhubungan erat. Kitab ini juga punya panduan fisiognomi.
fisiognomi itu ya semacam praktek kuno buat membaca karakter dari ciri-ciri fisik. Nah, di sini ciri wajah dan tubuh seorang wanita itu dihubung-hubungkan dengan sifat organ intim dan gairah seksualnya. Oke, dari kacamata modern ini mungkin kedengarannya kayak pseudoscience ya. Tapi ini justru ngasih kita jendela yang unik banget buat ngintip cara pandang masyarakat zaman dulu soal tubuh dan seksualitas. Nah, berangkat dari pemahaman soal tanda-tanda ini, teks ini kemudian ngasih daftar 10 sifat wanita yang menurut para orang bijak di masa itu sebaiknya dihindari kalau lagi cari istri. Dan ini dia ke-10 sifatnya. Daftarnya ini menarik banget loh karena isinya campuran. Ada atribut fisik kayak tinggi badan, tapi ada juga sifat karakter kayak boros atau kejam. Jadi ini bukan cuma daftar larangan aja, tapi lebih kayak cerminan dari nilai-nilai sosial dan harapan terhadap peran seorang istri di masyarakat pada zaman itu. Dan cara penulis menutup kitabnya ini menyentuh banget, bukan dengan kesimpulan teologis yang hebat gitu ya, tapi dengan sebuah harapan yang sangat personal dan manusiawi. Beliau sadar kalau dirinya akan tiada, tapi berharap karyanya ini bisa abadi dan yang terpenting bisa mendatangkan doa dari siapapun yang membacanya. Membahas kitab Fathul Izar ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar kan? Di dunia modern sekarang, yang sering banget misahin antara seks dan spiritualitas, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari sebuah tradisi yang justru melihat keduanya sebagai satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan? Mungkin pandangan ini terasa kuno, tapi bisa jadi relevansinya justru lebih kuat dari yang kita kira.